Baik, selamat pagi, saudara. Kita sudah 10 menit lewat ini. Saya tunggu ini sudah ada berapa orang. Oke, sudah ada 6 orang yang bergabung. Ya, kita sambil nunggu yang 3 lainnya, kita mulai saja untuk presentasi hari ini tentang transformasi linier. Ya. Dan sesuai daftar yang ada, yang akan memimpin diskusi pada pagi hari ini adalah Diah Putri dan Mailullah Eli. Maka saya persilahkan untuk langsung aja dimulai. Baik, akan kami mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Diah Putri Madinda dengan Mailullah Eli Fauzia akan mempresentasikan tentang transformasi linier. Nah, untuk kami sendiri di sini akan mempresentasikan tentang transformasi linier yang terdiri dari 2 kajian, yaitu yang pertama bisa next dulu. Nah, itu ada transformasi linier RM ke Rn, dan yang kedua ada transformasi linier R2 ke R2, dan juga ada transformasi linier yang berisi sifat, contoh, kernel, jangkauan, dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir itu ada matriks transformasi linier sendiri. Untuk bisa next. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ilul. Kepada Ilul, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pemaparan yang pertama, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai pengertian, sifat, dan contoh dari transformasi linier. Kemudian selain itu juga nanti mungkin ada sedikit pembahasan mengenai kernel dan jangkauan seperti itu. Jadi untuk yang pertama, sebenarnya transformasi linier itu bisa kita analogikan sama dengan suatu fungsi. Jadi kalau fungsi itu kan pengertiannya adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari himpunan domain ke tepat satu anggota himpunan kodomain. Nah, jadi secara umum jika F itu merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap anggota di domain A ke kodomain B, maka F itu dapat dinotasikan seperti ini. Nah, kemudian sama seperti fungsi, sebenarnya transformasi linier itu adalah sebuah fungsi yang memetakan vektor unik di W dengan setiap vektor unik di V. Artinya T yang di sini memetakan V ke dalam W dengan notasinya. Jadi mirip-mirip seperti ini. Jadi T-2 V ke W gitu. Atau W sama dengan TV juga tidak apa-apa seperti itu. Nah, di sini contohnya misal seperti ini. Ada suatu transformasi linier yang memetakan vektor-vektor di V ke ruang vektor di W dengan W-nya itu sama dengan TV, dan TV-nya itu rumus transformasi liniernya adalah 2V. Nah, T ini adalah pemetaan yang menghubungkan setiap vektor di W ke setiap vektor di V. Misalnya, di sini saya contohkan ada 4 vektor. Ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D, di mana vektor C-nya itu merupakan vektor A ditambah vektor B. Jadi vektor A ini
Kayak misal 1 tambah 4, 5, 2 tambah 5, 7, 3 tambah 6, 9. Nah, sedangkan vektor D-nya itu 10 kali dari vektor A. Berarti ini masing-masing dikali 10 didapatkan vektor D-nya itu 10, 20, 30. Nah, misal kita transformasikan masing-masing vektor A, B, C, D ini dengan ketentuan yang sudah ada, misal TA, berarti tadi kan rumusnya TV, 2 kali V. Berarti kalau misal TA, 2 kali A. Didapatkan hasil transformasinya 2, 4, 6. Kalau TB, berarti 2 kali vektor B. Didapatkan hasil 8, 10, dan 12. Nah, sedangkan untuk TA plus B, di mana A plus B-nya itu sama dengan vektor C, nah, setelah kita substitusi, ternyata didapatkan hasil 10, 14, 18. Nah, tapi 10 ini bisa kita buat menjadi 2 ditambah 8, 14-nya 4 ditambah 10, 18-nya 6 ditambah 12. Di mana 2, 4, 6 ini sendiri adalah maaf. Sebentar. Yang atas itu loh. Kenapa? Yang atas TA itu sama dengan 246. Oh ya, maaf. Ya, 246 sendiri adalah TA-nya, hasil dari transformasi di vektor A-nya, dan 8, 10, 12 itu adalah hasil transformasi vektor B tadi. Jadi bisa kita simpulkan kalau TA plus B-nya itu sama dengan transformasi vektor A ditambah transformasi vektor B. Nah, dan yang terakhir, semisal ada vektor D, di mana vektor D-nya adalah 10 kali vektor A, nah berarti setelah kita substitusikan ke rumus transformasinya, didapatkan hasil 20, 40, 60. Nah, 20-nya ini kita buat menjadi 2 dikali 10, dan 40-nya itu 4 dikali 10, 60-nya 6 dikali 10, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa transformasi 10 dikali vektor A itu akan sama dengan 10 kali transformasi vektor A. Jadi berdasarkan contoh yang barusan, bisa diambil kesimpulan bahwa bisa kita gambarkan diagramnya menjadi seperti ini. Jadi kalau misal ada vektor A, kita transformasikan dengan rumus transformasi TV tadi menjadi TA, B-nya menjadi TB, C-nya yang dimana C itu merupakan vektor A ditambah vektor B akan menjadi transformasi vektor A ditambah transformasi vektor B, dan vektor D-nya di mana vektor, maaf ini salah ketik, harusnya 10A akan menjadi 10 kali transformasi vektor A, seperti itu. Nah, berdasarkan mungkin contoh sederhana tadi, jadi kita bisa generalisasikan bahwa definisi dari transformasi sendiri adalah jika T itu memetakan vektor di V pada W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka T itu akan disebut transformasi linier jika memenuhi dua ini. Yang pertama ada TU plus V, dia akan sama dengan TU plus TV untuk semua vektor U dan V di V. Dan kemudian jika ada T dikali skalar K dikali vektor U, dia akan sama dengan skalar K dikali transformasi dari U itu sendiri. Nah, ada macam-macam contoh dari transformasi linier. Jadi ada pemetaan nol, yang artinya pemetaan nol itu TV-nya itu sama dengan 0. Jadi pemetaan yang menghubungkan vektor 0 di W ke setiap vektor V di V. Jadi untuk sebarang vektor U dan V elemen V. Yang kedua ada pemetaan identitas. Jadi memetakan V ke dirinya sendiri. Yang ketiga itu ada pemetaan di ruang 2 ke ruang 2.
Misalnya ini contohnya, TV-nya 2X, Y. Nah, ini kalau misal kita buktikan menggunakan definisi transformasi linear tadi, bisa kita temukan bahwa TV V2X, Y ini berpasangan R2 ke R3, contohnya seperti ini. Ada juga kalau misal kita ingat dulu ada transformasi geometri kan ada empat macamnya. Salah satunya kan ada rotasi. Nah, rotasi itu juga merupakan salah satu contoh dari transformasi linear yang matriksnya itu cos, min, sin, dan cos. Dan juga mungkin contoh-contoh transformasi lain. Nah, transformasi linear sendiri juga memiliki sifat. Sifat yang pertama adalah transformasi dari vektor 0 adalah vektor 0 itu sendiri, kemudian T min V, dia akan sama dengan min TV untuk semua V di V, kemudian ada TV min W, dia nanti akan sama dengan TV min TW, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya kernel dan jangkauan. Jadi untuk definisinya sendiri, jadi kernel atau ruang nol dari sebuah transformasi itu bisa disimbolkan ker T gitu. Jadi artinya apa? Sederhananya kernel itu adalah domain yang menghasilkan transformasi nol. Mungkin sebentar lagi akan saya gambarkan ilustrasinya. Kemudian kalau jangkauan itu sederhananya, bahasa sederhananya adalah ring dari suatu transformasi. Seperti itu. Kemudian ada teorema dari kernel dan jangkauan, di mana kernel T itu nanti sendiri, semisal kita temukan kernel T itu merupakan subruang pada V, dan RT itu merupakan subruang pada W, seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi kernel itu adalah anggota domain yang setelah dilakukan transformasi, dia menghasilkan vektor 0, seperti itu. Nah, sedangkan untuk jangkauan sederhananya itu dia ring dari suatu kodomennya, ring dari suatu kodomen. Jadi yang pasangan dari vektor V pada V, seperti itu. Misalnya gini, kalau kita lihat dari diagram ini, kernelnya itu yang mana? Kalau kita ingat tadi, kernelnya itu adalah domain yang menghasilkan hasil transformasinya itu vektor 0. Jadi kan vektor 0-nya ini. Kemudian domain dari vektor 0 ini adalah vektor 0 dan V1. Jadi kernel dari transformasi ini adalah vektor 0 dan V1. Nah, imbasnya tadi pada teorema yang sebelumnya, jadi 0 dan V1 ini merupakan subruang pada V. Kemudian jangkauannya itu secara sederhana tadi kan adalah ring pada W. Jadi ringnya di sini kan hanya 0, W1, dan WN. W2-nya ini nggak masuk. Jadi jangkauannya hanya 3 vektor ini. Nah, imbasnya 0, W1, dan WN ini merupakan subruang pada W. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ilul. Untuk yang selanjutnya yaitu transformasi linear antar ruang real. Di sini dibagi menjadi 2 kajian. Yang pertama itu transformasi linear dari Rn ke Rm. Kemudian yang kedua itu transformasi linear dari R2 ke R2 atau ruang kedua ke ruang 2.
di mana untuk mempelajari transformasi linear dari Rn ke Rm sendiri itu, kita harus mempelajari 3 materi, yaitu yang pertama ada fungsi Rn ke R, kemudian yang kedua ada fungsi Rn ke Rm, dan yang ketiga itu ada transformasi linear Rn ke Rm. Untuk yang pertama, kita pelajari dulu yang transformasi linear Rn ke Rm. Nah, fungsi Rn ke Rr, fungsi Rn ke R. Fungsi atau F itu merupakan suatu aturan yang menghubungkan setiap elemen yang ada pada himpunan A dengan tempat satu yang ada pada himpunan B. Atau biasanya itu dituliskan dalam bentuk B sama dengan FA. Nah, fungsi Rn ke R itu menyatakan bahwa A sendiri, himpunan A itu sendiri, itu merupakan vektor-vektor pada ruang 2, ruang 3, atau biasanya itu disebut dengan Rn. Sedangkan B, himpunan B itu merupakan himpunan bilangan real atau yang dinotasikan dengan R. Nah, kemudian ini terdapat beberapa formula. Untuk yang pertama itu ada fungsi fx. Fx sendiri misalnya contohnya di situ ada fx sama dengan x kuadrat. Nah, ketika kita memasukkan nilai x-nya misalnya 1, jadi bernilai 1 kuadrat. 1 kuadrat kan artinya dia bernilai 1. Jadi untuk klasifikasinya itu fungsi bernilai real dari satu variabel real, yaitu variabelnya x itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini fungsi tersebut, fungsi fx sama dengan x kuadrat itu merupakan fungsi dari real ke real. Kemudian untuk yang kedua itu ada fungsi fx, y. Yang dicontohkan itu misalnya x kuadrat ditambah y kuadrat. Misalnya kita memasukkan, mensubstitusikan x-nya itu dan y-nya 1. Jadi nantinya akan menjadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu nantinya akan menghasilkan angka 2, di mana 2 itu sendiri merupakan bilangan real. Jadi, klasifikasinya di sini fungsi bernilai real yaitu 2 dari 2 variabel, di mana variabelnya tadi kan ada variabel x dan variabel y. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut itu dari R2 ke real. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi x, y, z, di mana fungsi f, x, y, z itu sama dengan x kuadrat ditambahkan y kuadrat ditambahkan z kuadrat. Misalnya kita mensubstitusikan nilai dari x, y, dan z-nya itu bernilai 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Itu nanti bernilai 1 ditambah 1 ditambah 1, 3. Nah, klasifikasinya di situ fungsi bernilai real yaitu bernilai 3 dari 3 variabel, yaitu variabel x, variabel y, dan variabel z itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi f(x,y,z) itu merupakan fungsi dari R3 ke R. Dan untuk yang keempat itu ada fungsi x, y, z hingga n, di mana fungsi tersebut itu ada x kuadrat ditambahkan y kuadrat ditambahkan z kuadrat hingga n ditambahkan n kuadrat. Nah, fungsi bernilai dari n variabel. Jadinya dapat diberi kesimpulan bahwa fungsi x, y, z hingga n itu fungsi yang dari Rn, jadi sebanyak n variabel tersebut nantinya akan menghasilkan bilangan real. Jadi fungsi dari Rn ke R.
Nah, untuk yang kedua itu ada fungsi dari Rn ke Rm. Di sini, jika domain dari suatu fungsi f itu adalah Rn, dan kodomainnya itu adalah Rm, maka f itu disebut sebagai peta atau transformasi dari Rn ke Rm, dan dinyatakan sebagai fungsi dari ruang N ke ruang M. Nah, dalam transformasi fungsi Rn ke Rm ini, biasanya dinotasikan dengan lambang T, yaitu yang artinya transformasi. Jadi kalau tadi itu F artinya fungsi dari Rn ke Rm, kalau dalam transformasi itu yang dinotasikan dengan lambang T, yaitu transformasi dari ruang N ke ruang M. Di mana yang awalnya domainnya dari Rn itu sendiri itu ada X1, X2 hingga Xn, dan kodomainnya yaitu Rm, itu merupakan hasil transformasi dari Rn itu sendiri yang disimbolkan dengan W1, W2, hingga Wm. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari persoalan sebelumnya itu. Tulislah bentuk notasi dari persamaan berikut. Jadi ada 3 persamaan. Yang pertama itu ada W1 sama dengan X1 ditambahkan X2. Yang kedua W2 sama dengan 3X1 dikali X2. W3-nya X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Jadi di sini hanya bentuk sederhana ya, cuma disuruh tulislah bentuk notasinya. Nah, kemudian bisa di next. Nah, kita lihat di sini. Di sini unsur pembangunnya itu ada 2 variabel, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Makanya dia disebut juga dengan R2 atau ruang 2. Kemudian setelah transformasikan itu, hasil dari transformasinya itu terhadap W1, W2, dan W3, atau di situ disimbolkan dengan R3. Jadi, dapat diambil kesimpulan berdasarkan persamaan tersebut, bentuk notasinya adalah transformasi dari ruang 2 ke ruang 3. Untuk yang selanjutnya yaitu transformasi linier dari Rn ke Rm. Di situ terdapat sebuah teorema yang berbunyi jika transformasi dari Rn ke Rm adalah suatu transformasi linier dan E1, E2 hingga En adalah basis baku untuk Rn, maka T adalah perkalian oleh A, di mana A itu sendiri merupakan matriks yang menghasilkan vektor kolom TE1, TE2, hingga TEN. Nah, biasanya transformasi dari Rn ke Rm itu dapat didefinisikan oleh persamaan seperti itu. Nah, jadi menggunakan sebuah matriks kalau dalam transformasi linier. Di situ didefinisikan bahwa W1 itu sama dengan A11X1 ditambahkan A12X2 hingga A1NXN. W2-nya itu A21X1 ditambah A22X2 ditambah A2NXN, hingga nanti karena kita berbicara tentang ruang M, hingga ke WM sama dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah hingga AMNXN. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan. Nah, ini. Jadi dari persamaan tadi itu dapat dinotasikan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk notasi matriks. Jadi tadi kan ada W1, W2 hingga WM. Kita bentuk sebuah matriks sama dengan A11, A12 hingga A1N, kemudian A21, A22 hingga A2N, hingga AM1,
AM2 hingga AMN dikalikan oleh X1, X2 hingga XM. Nah, dapat digeneralisasi menjadi W-nya itu tadi kan ada W1 hingga WM. Kita simbolkan dengan W sama dengan tadi ada matriks. Matriks bakunya itu kita simbolkan dengan A dikalikan X1 hingga XM itu X. Nah, dalam transformasi linier, W itu merupakan hasil transformasi yang disimbolkan dengan TX sama dengan A dikalikan X, di mana X itu sendiri merupakan elemen bilangan real, dan A-nya itu merupakan matriks baku. Ini merupakan salah satu contoh soal. Contoh yang pertama itu ada transformasi linier dari R4 ke R3 didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Ada W1 bernilai 2x1 min 3x2 plus x3 min 5x4, kemudian W2-nya 4x1 ditambah x2 min 2x3 plus x4, dan W3-nya 5x1 min X2 plus 4X3. Di situ kita disuruh mencari notasi matriks transformasinya, kemudian yang kedua matriks bakunya seperti apa, kemudian dan yang ketiga adalah image atau bayangan dari 1, min 2, 0, dan 3. Nah, tadi kan di situ ada 3 persamaan, yaitu ada W1, W2, dan W3. Untuk mencari bentuk notasi matriksnya, kita menggunakan rumus tadi yang transformasi linier. Jadi, W itu sama dengan AX, di mana W-nya itu sendiri ada W1, W2, W3, sama dengan, nah, matriks baku dari A itu adalah konstanta yang ada di dalam persamaan tersebut. Jadi ada 2, ada negatif 3, di sini ada X3 itu 1, kemudian min 5X4 itu negatif 5. Kemudian begitu juga yang dengan yang W2, ada 4, X2 itu 1, negatif 2, kemudian X4-nya itu 1, kemudian yang W3-nya itu juga ada 5, min X2 itu negatif 1, 4X3 itu 4, dan X4-nya itu bernilai 0, karena tidak ada, jadi bernilai 0. Nah, kemudian dikalikan sama X. X-nya itu sendiri, tadi kan ada X1, X2, X3, dan X4. Jadi bentuk notasi matriksnya itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kita disuruh mencari matriks bakunya. Nah, matriks bakunya jadi yang A itu sendiri. Nah, yang itu 2, negatif 1, negatif 3, 1, dan negatif 5, dan seterusnya itu. Kemudian untuk yang C, kita disuruh mencari bayangan dari titik 1, negatif 2, 0, dan 3. Nah, pada langkah ini kita mensubstitusikan nilai X1 yaitu bernilai 1, X2-nya itu bernilai negatif 2, X3-nya itu bernilai 0, dan X4-nya itu bernilai 3 pada notasi matriks yang kita cari di poin A itu. Nah, setelah kita substitusikan nilai X1 hingga X4-nya, ternyata didapatkan bahwa bayangan W1 yaitu min 7, bayangannya W2 yaitu 5, dan W3 yaitu 7 dengan perkalian matriks. Kemudian untuk contoh yang kedua, di situ carilah matriks baku untuk transformasi dari R3 ke R4 yang didefinisikan oleh matriks tersebut ya. Nah, sama seperti yang tadi, menggunakan persamaan yang ada dalam matriks tersebut, di situ ada X1 ditambahkan X2, karena tidak ada X3, maka kita tulis plus 0X3, kemudian X1 min X2 ditambahkan 0X3,
Kemudian yang ketiga itu di situ ada 0x1 ditambahkan 0x2 ditambahkan x3, dan yang terakhir x1 ditambahkan 0x2 ditambahkan 0x3. Jadi pembangun TS1-nya itu kita bisa lihat ada 1, 1, 0, 1. Jadi kolomnya itu. Kemudian yang kedua itu ada 1, negatif 1, 0, 0. Kemudian yang ketiga itu ada pembangun X3-nya itu ada 0, 0, 1, dan 0. Nah, berdasarkan penyelesaian tersebut, kita mendapatkan bahwa faktor-faktor kolom atau matriks baku A itu merupakan matriks itu sendiri. Jadi matriks pembangun matriks itu sendiri. Jadi hasilnya matriks bakunya itu. Next. Untuk contoh yang ketiga, itu diberikan transformasi 100 itu sama dengan 30, transformasi 010 itu 11, dan transformasi 001 itu 4, negatif 7. Misalnya transformasi tersebut itu dari ruang 3 ke W, merupakan transformasi matriks. Di situ carilah transformasi X, Y, Z dan transformasi 1, 3, dan 8. Untuk penyelesaiannya, karena dari transformasi ruang 3 ke W itu merupakan transformasi matrik, kita menggunakan rumus T sama dengan A dikalikan X, di mana transformasinya itu tadi kan berasal dari T, X, Y, Z, sama dengan matriks bakunya itu ada 3, 0, 1, 1, 4, negatif 7, kemudian dikalikan X itu sendiri ada bilangan real itu ada X, Y, Z. Nah, kemudian kita menggunakan perkalian matriks, jadi menghasilkan 3X ditambahkan 4, ditambahkan Y, ditambahkan 4Z, kemudian 0X ditambahkan Y ditambah negatif 7Z. Nah, kemudian kita disuruh mencari hasil transformasi dari ketika X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai 3, dan bernilai 8. Kita substitusikan di situ dengan nilai X1, Y3, dan Z8. Ternyata menghasilkan 38 dan negatif 53. Nah, jadi TXYZ dari persamaan tersebut itu adalah 3X ditambahkan Y ditambahkan 4Z, 0X ditambahkan Y ditambahkan negatif 7Z, dan transformasi dari 1, 3, dan 8 itu adalah 38 dan negatif 53. Nah, untuk yang kedua yaitu kita belajar tentang transformasi linier dari ruang 2 ke ruang 2. Jika transformasi dari ruang 2 ke ruang 2 adalah transformasi dan A itu merupakan suatu matriks ABCD, maka transformasi XY itu sama dengan matriks ABCD dikalikan XY akan menghasilkan AX ditambahkan BY, CX ditambahkan DY. Nah, untuk ilustrasinya, saya membuat seperti itu, bisa di next. Di situ ada T memetakan dari vektor ke vektor, kemudian yang kedua itu ada T memetakan titik ke titik. Jadi di situ awalnya nih ada sebuah vektor XY. Dan kemudian ditransformasikan terhadap matriks transformasi ABCD
nantinya akan diperoleh matriks AX ditambahkan BY, CX ditambahkan DY. Itu merupakan ilustrasi dari pengertian transformasi linier R2 ke R2. Nah, kemudian bedanya untuk yang T memetakan dari titik ke titik, itu misalnya kita memiliki sebuah titik X, Y, dan kemudian dipetakan terhadap di next, dipetakan terhadap ya matriks AX, A, B, C, D. Nantinya hasil dari pemetaan tersebut itu akan menghasilkan suatu titik, yaitu titik AX plus BY, CX plus DY. Seperti itu. Nah, macam-macam transformasi linier dari ruang 2 ke ruang 2 sebenarnya sudah pernah kita pelajari semua di bangku sekolah. Mungkin di sini saya hanya membantu dalam mencari suatu rumus itu bagaimana. Nah, jadi di sini ada macam-macamnya. Yang pertama ada refleksi, ada rotasi, kemudian ada ekspansi dan kompresi, dan yang keempat itu ada geseran. Untuk pembuktian rumusnya, saya di sini menggunakan salah satu pembuktian, yaitu transformasi linear R2 ke R2 refleksi. Jadi bagian yang pertama yaitu refleksi. Nah, untuk yang pertama yaitu refleksi terhadap pusat origin, yaitu 0,0. Di situ ada sebuah titik X dan ada sebuah titik Y. Kemudian kita hubungkan titik X, Y itu akan menghasilkan suatu titik A. Nah, kemudian kita refleksikan terhadap pusat origin, yaitu 0,0. Nantinya akan menghasilkan negatif X dan negatif Y, di mana nanti akan menghasilkan suatu titik baru, yaitu A aksen. Nah, menggunakan rumus transformasi matriks sebelumnya itu bahwa TXY sama dengan matriks ABCD dikalikan XY, di mana hasil transformasi dari XY pada gambar itu kita bisa lihat yaitu hasil transformasinya negatif X, negatif Y sama dengan ABCD dikalikan XY. Kita bisa mengalihkan ya AX ditambahkan BY, kemudian CX ditambahkan DY. Nah, berdasarkan hasil tersebut, itu didapatkan negatif X sama dengan AX ditambahkan BY. Nah, maka di situ A itu bernilai negatif 1 agar menghasilkan negatif X nantinya, dan B itu menghasilkan bernilai 0. Kemudian negatif Y sama dengan CX ditambahkan DY, di mana C-nya itu bernilai 0 dan D-nya itu bernilai negatif 1 agar Y-nya nantinya bernilai min Y. Nah, itu merupakan matriks baku dari refleksi terhadap pusat origin. Nah, berdasarkan pembuktian rumus tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa rumus refleksi terhadap pusat origin 0,0 itu sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan XY. Untuk pembuktian rumus yang kedua itu refleksi terhadap sumbu X. Di situ kita memiliki titik X, Y, kita hubungkan menjadi suatu titik A, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X dengan X-nya itu bernilai tetap dan Y-nya itu negatif Y. Nantinya akan menghasilkan bayangannya yaitu AX sama dengan X, negatif Y. Pembuktiannya menggunakan rumus transformasi seperti yang pembuktian pertama, nanti akan didapatkan transformasi dari XY itu sendiri
menghasilkan X, negatif Y, sama dengan matriks bakunya ABCD dikalikan XY, nantinya X itu sendiri bernilai AX ditambahkan BY. Agar menghasilkan X itu nanti 1 dikalikan X dan 0 dikalikan Y. Kemudian untuk menghasilkan negatif Y sama dengan CX ditambahkan DY, C-nya itu bernilai 0, dan D-nya itu bernilai negatif 1. Jadi berdasarkan rumus refleksi terhadap sumbu X dapat disimpulkan bahwa rumus refleksi terhadap sumbu X itu 1, 0, 0 negatif 1 dikalikan XY. Nah, berdasarkan pembuktian rumus tersebut, nantinya akan dihasilkan bahwa rumus refleksi jika transformasi dari ruang 2 ke ruang 2 itu merupakan perputaran terhadap sumbu-sumbu di bawah ini ya. Jadi ada terhadap pusat origin, ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y sama dengan X, dan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Itu merupakan rumus-rumusnya. Kemudian yang kedua bisa dilihat sendiri dalam tabel, ada rumus rotasi, di mana A itu sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan XY. Kemudian untuk yang ketiga, itu ada rumus ekspansi dan kompresi, dan yang keempat sendiri, itu ada rumus geseran. Bisa dilihat sendiri dalam tabel. Nah, di sini untuk yang pembahasan yang terakhir dari saya, yaitu matriks bersesuaian dengan 2 transformasi berurutan. Jadi, transformasinya itu terdiri dari 2 yang berurutan. Misalnya, M1 itu misalnya ada sebuah matriks ABCD yang bersesuaian dengan transformasi T1, dan M2 itu matriks EFGH adalah matriks yang bersesuaian dengan transformasi T2. Nah, jika A aksen itu X aksen, Y aksen adalah hasil pemetaan dari titik A, X, Y oleh T1, dan kemudian nantinya dilanjutkan oleh transformasi T2, maka dapat ditulis itu T2 bundaran T1. Dalam persamaan matriks itu biasanya disimpulkan oleh X aksen, Y aksen sama dengan, jadi terbalik ya, jadi T2-nya dulu. Jika kita mentransformasikan dari T1 ke T2, itu kita tuliskan T2 bundaran T1. Jadi dari T2 itu sendiri ada matriks M2 EFGH dikalikan T1-nya itu adalah matriks ABCD dikalikan XY. Nah, dengan matriks transformasinya itu biasanya dituliskan MT2 bundaran T1 itu sama dengan EFGH, yaitu matriksnya dari M2, kemudian dikali dengan matriksnya oleh M1, yaitu matriks ABCD. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa diperhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada suatu persoalan, carilah transformasi matriks dari ruang 2 ke ruang 2 yang mula-mula menggeser dengan sebesar 2 dalam arah X, dan kemudian merefleksikannya terhadap Y sama dengan X. Nah, kita tahu tadi bahwa rumus matriks baku untuk geseran itu adalah 1 K01. Kita substitusikan di situ K-nya bernilai 2, jadinya akan membentuk suatu matriks 1, 2, 0, 1. Dan kemudian dalam persoalan tersebut direfleksikan terhadap Y sama dengan X, di mana kita tahu tadi bahwa matriks baku refleksi terhadap Y sama dengan X itu 0, 1, 1, dan 0. Nah, kemudian hasil transformasi dari matriks R2 ke R2 yang awalnya itu menggeser searah 2 dan kemudian merefleksikan, kita tuliskan yang pertama tadi matriks baku karena
dibalik matriks baku refleksi terhadap Y sama dengan X dulu, yaitu A2, dikalikan dengan A1, yaitu geseran terhadap 2. Kita operasikan menggunakan perkalian dalam matriks dan menghasilkan 0, 1, 1, dan 2. Seperti itu. Dan kemudian untuk yang kedua itu dengan persoalan yang sama, namun mula-mula merefleksikannya terhadap Y sama dengan X, dan kemudian menggeser dengan faktor sebesar 2 dalam arah X. Jadi dibalik. Kemudian dalam mencari transformasi matriksnya, itu karena kita dari refleksi Y sama dengan X kemudian digeser sebesar 2 dalam arah X, itu kita bisa mengalihkan A1 bundaran A2, di mana A1 sendiri itu merupakan geseran sebesar 2, yaitu 1201, dikalikan oleh matriks baku refleksi terhadap Y sama dengan X 0110. Jadi matriks baku dari refleksi yang diikuti geseran itu nantinya akan menghasilkan 2, 1, 1, dan 0. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa transformasi dari A2 bundaran A1 itu tidak sama dengan A1 bundaran A2. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, pembahasan yang terakhir pada submateri transformasi linear itu adalah matriks transformasi linear umum. Untuk yang pertama mungkin tadi sudah sempat disinggung oleh Dinda bahwa suatu transformasi ruang N ke ruang M, dia disebut transformasi matriks, itu dapat dicari transformasinya dengan cara mengalihkan dengan cara perkalian matriks. Transformasinya itu bisa dicari jika matriks standar atau matriks baku yang disebutkan Dinda tadi dari transformasi tersebut diketahui. Mungkin tadi contohnya mirip sama punya Dinda, misalkan ada suatu transformasi dari ruang 3 ke ruang 3 dengan rumus transformasinya min 2x3, x1 plus x1 ditambah 2x2 ditambah x3, dan x1 ditambah 3x3 bisa kita bentuk menjadi matriks ini. Nah, matriks yang tengah ini adalah namanya matriks standar atau matriks baku. Nah, kalau matriks bakunya diketahui, kita bisa mencari transformasi yang ditanyakan. Misalnya transformasi 120. Maka kalikanlah matriks standar tadi dengan vektor atau titik yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, tapi di sini ada catatan. Jadi kalau misal suatu transformasi itu pada ruang vektor umum itu tidak semuanya dalam bentuk vektor. Jadi bisa ada yang bentuknya matriks, bahkan ada yang bentuknya polinomial, sehingga kita itu kadang tidak bisa langsung menggunakan matriks standarnya seperti itu. Nah, dari contoh yang ini, nah ini sebenarnya contoh sederhana kan. Sebenarnya langsung kita masukkan X1-nya 1, X2-nya 2, dan X3-nya 0 ke sini langsung bisa diketahui hasil transformasinya. Atau juga bisa menggunakan perkalian matriks standar dengan titik atau vektor yang ditanya. Nah, kalau contohnya sederhana gini, sebenarnya kita tidak bisa melihat secara signifikan perbedaan kemudahan menggunakan matriks transformasi daripada menggunakan substitusi langsung. Tetapi jika di dalam transformasinya itu fungsinya lebih banyak dan mungkin bisa lebih kompleks lagi, nah sebenarnya penggunaan matriks transformasi ini bisa sangat memudahkan perhitungan transformasi linear itu. Nah, jadi penggunaan matriks standar itu seharusnya kan memberikan kemudahan dalam pengerjaan transformasi. Nah, jadi pada submateri ini
kita harus bisa menemukan suatu matriks transformasi pada ruang Euclidean. Jadi yang Rn ke Rm ini ruang vektor Euclidean. Jadi caranya kita yang awalnya tadi mungkin vektornya berupa matriks atau polinomial, kita harus bawa dulu dia ke ruang vektor umum seperti itu. Misalnya begini. Nah, misalkan V itu adalah ruang vektor berdimensi n dan W itu ruang vektor berdimensi m, di mana V itu punya basis B, W itu punya basis B prime. Misal basis B-nya itu nih U1, U2 sampai UN, dan basis B prime-nya itu V1, V2 sampai Vn. Nah, TV ke W ini adalah suatu transformasi linear. Nah, kita bisa menemukan hasil dari suatu transformasi untuk mencari hasil suatu transformasi itu kita bisa menggunakan vektor di W langsung ditransformasikan menggunakan rumus yang kita punya untuk mendapatkan Tx. Jadi panah yang pertama ini. Cara pertama itu. Atau juga kita bisa menggunakan panah yang 3 ini. Jadi kalau untuk panah yang pertama itu misal contohnya langsung disubstitusi kayak yang contoh pertama tadi. Nah, selain langsung disubstitusi, kita bisa menggunakan panah ini ke bawah dulu, kemudian ini, kemudian nanti bisa lanjut ke atas. Nah, tadi kan kita sudah punya basis B, di mana basis B-nya itu U1, U2 sampai UN. Nah, kita bisa mengetahui atau mencari vektor koordinat dari X ini menggunakan basis dari V tadi. Nah, kalau yang di vektor pada ruang N kita bisa menggunakan basis B, kalau vektor yang di ruang M kita bisa menggunakan basis B prime. Nah, untuk mencari koordinat relatif atau vektor koordinatnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari matriks A tadi, mencari matriks standarnya agar bisa digunakan untuk menentukan hasil dari suatu transformasi. Nah, bagaimana mencari vektor koordinat atau koordinat relatif? Jadi vektor koordinatnya itu ini, yang XB ini. Berarti ini terhadap basis B kan. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan kombinasi linear. Jadi mungkin nanti langsung ke contoh supaya lebih jelas. Nah, jadi tujuannya kita di sini adalah mencari matriks A. Nanti setelah ketemu matriks A, kita bisa menentukan hasil transformasi linearnya Tx ini. Nah, kelebihannya tadi sesuai yang sudah dijelaskan, kalau kita punya matriks standarnya atau matriks transformasinya, itu lebih mempercepat perhitungan dan lebih sederhana tadi. Nah, jadi artinya tidak semua vektor di transformasi T ini bisa menggunakan matriks, sehingga harus kita bawa dulu ke ruang Euclidean Rn sama Rm ini menggunakan basis-basis tertentu. Baru bisa menggunakan perkalian matriks tadi untuk mencari hasil transformasinya. Nah, untuk menentukan hasil transformasi linear umum, kita bisa menggunakan 3 langkah. Jadi sesuai tadi, langkah yang ini, dan langkah ke atas tadi. Ke atas nanti untuk menentukan hasil dari transformasinya. Nah, langkah yang pertama kita menentukan transformasi setiap basis domain terhadap basis ruang hasil. Yang kedua, kita menentukan koordinat transformasi basis ruang asal terhadap basis ruang hasil. Dan yang ketiga, kita bisa menemukan matriks A-nya nanti.
buat digunakan untuk mencari hasil transformasinya. Misal seperti ini. Kita gunakan contoh yang sama tadi seperti di awal. Jadi ada transformasi R3 ke R3 di mana rumus transformasinya ini min 2X 3, kemudian ada X1 ditambah X2 ditambah X3, kemudian ada X1 ditambah X3 dengan basis di ruang 3. Nah, ternyata kebetulan basis yang ditemukan antara basis B dengan basis B prime-nya, jadi basis di V dengan basis di W-nya itu kita gunakan basis yang sama. Nah, kita disuruh menentukan matriksnya, matriks A-nya, atau bisa kita sebut sebagai matriks transformasi dari B ke B prime. Jadi kalau mau ditulis sebagai matriks transformasi, B ke B prime. Jadi yang domainnya itu ditaruh di belakang, kemudian selanjutnya B prime-nya itu ditaruh di depan. Nah, dan setelah menentukan matriks A, baru kita menentukan hasil transformasi dari 1, 2, dan 0. Nah, kita sesuaikan dengan langkah-langkah yang tadi, sesuai dengan bagan tadi. Langkah yang pertama adalah menentukan transformasi setiap basis ruang asal terhadap basis ruang hasil. Nah, di sini diketahui basisnya itu TB1-nya itu negatif 244, TB2-nya 042, TB3-nya 011. Nah, dari mana angka-angka ini? Misal saya contohkan yang TB1. Nah, jadi caranya kita langsung substitusikan dia di transformasinya. Misal ini min 2 X3. X3-nya kan 1. Kita substitusikan ke sini. Berarti min 2 dikali 1. Didapatkan hasil min 2. Kemudian yang kedua ada X1. X1-nya 1 ditambah 2X2 ditambah X3. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 1. Pakai basis yang pertama ini. Didapatkan hasil 4. Kemudian yang ketiga ada X1 ditambah 3X3. Berarti X1-nya 1, X3-nya 1 juga. Berarti 1 ditambah 3 hasilnya 4. Itu untuk yang basis pertama. Yang basis kedua sama. Jadi X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 0. Disubstitusikan ke sini sehingga didapatkan 042. Begitu juga untuk yang TB3. Seperti itu. Nah, untuk langkah yang kedua, kita menentukan koordinat transformasi basis ruang asal terhadap basis ruang hasil. Nah, kebetulan basis B prime-nya di sini sama dengan basis ruang asalnya. Nah, tadi sebelumnya kita kan udah mendapatkan TB1-nya min 244, ini TB2-nya 042, TB3-nya 011. Nah, gimana mencari koordinat transformasi basis ruang asal terhadap basis ruang hasil? Nah, berarti TB1 terhadap B prime-nya itu kita dapatkan 40 min 6. Nah, dari mana 40 min 6 ini? Jadi, kita gunakan min 244 tadi, kita menggunakan kombinasi linear dari basis B prime-nya tadi. Jadi K1 dikali 111, K2 dikali 210, K3 dikali 100. Jadi mungkin nanti bisa menggunakan eselon baris atau inverse, itu bebas. Nah, setelah kita gunakan eselon baris akan ditemukan K1-nya itu 4, K2-nya itu 0, dan K3-nya itu negatif 6. Nah, begitu seterusnya caranya untuk mencari TB2 terhadap B prime dan TB3 terhadap B prime. Jadi, nanti yang TB2 itu bentuknya 042 itu merupakan kombinasi linear dari K1 dikali 111, K2 dikali 210, dan K3 dikali 100. Kita cari K1, K2, K3-nya, nanti dia jadi ini, 22, negatif 6. Begitu seterusnya sampai transformasi TB3-nya terhadap B prime, seperti itu.
Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah kita menentukan matriks A-nya atau matriks transformasi dari B ke B prime. Nah, caranya tadi kan waktu di langkah kedua kita menemukan bahwa transformasi B1 terhadap B prime-nya kan 40 min 6. Transformasi B2-nya terhadap B prime itu 22 negatif 6 dan transformasi B3 terhadap B prime-nya 10 negatif 1. Nah, kita bawa ini menjadi matriks 3 kali 3 tapi dia jadi kolom. Jadi 406-nya kita tulis ke bawah, 22 negatif 6-nya kita tulis juga ke bawah, 10 negatif 1-nya kita tulis juga. Nah, ini yang bisa kita sebut sebagai matriks transformasi dari B ke B prime seperti itu. Jadi dari 3 langkah tadi kita bisa menemukan matriks transformasinya. Menemukan ini yang pertama, pertanyaan untuk yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sama seperti caranya Dinda tadi, yaitu mengalihkan matriks dengan titik atau vektor yang ditanya. Jadi tinggal kita kalikan saja 40 negatif 6, 22 min 6, 10 min 1 dengan 120. Tapi sebelum itu kita harus menentukan koordinat relatif dari 120 dulu. Jadi cara mencari koordinat relatif 120 pada basis B itu sama, menggunakan kombinasi linear tadi. 120 terhadap basis B-nya. Jadi setelah kita gunakan echelon baris, kita akan dapatkan K1, K2, K3-nya yaitu 0, 2, min 3. Nah, setelah mencari koordinat relatif, langkah yang kedua kita harus mencari hasil transformasi dari 120 tadi terhadap basis B aksen. Jadi kita gunakan matriks yang tadi, kita kalikan sama ini koordinat relatifnya yang sudah dibawa ke ruang M. Kita dapatkan 1, 4, negatif 9. Dan yang terakhir, cara menentukan hasil transformasinya adalah kita gunakan 149 ini sebagai kombinasi linear dengan basis-basisnya tadi. Tadi basis-basisnya kan kita punya 111, 210, 100, kita kalikan masing-masing dengan 1, 4, negatif 9. Jadi tadi matriksnya itu tidak bisa langsung digunakan, jadi kita harus mencari koordinat relatif dulu dan hasil transformasinya terhadap basis B prime seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan hasil transformasinya ternyata 0, 5 dan 1. Sama seperti contoh di awal tadi yang kita langsung substitusi, ternyata hasilnya juga 0, 5 dan 1 seperti itu. Nah, artinya kalau misal kita ingat kembali ke diagram yang tadi, sebenarnya koordinat relatif terhadap basis B itu ini adalah step yang di sini. Step yang ini. Kemudian hasil transformasinya terhadap basis B prime ini adalah langkah yang di tengah ini. Nah, setelah kita temukan ini dan ini, kita bisa mencari hasil transformasinya. Hasil transformasi di dimensi M. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilul. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi dari teman-teman, monggo dipersilahkan. Mohon maaf, Anton sepertinya masih di mute. Oh iya, baik. Mungkin ada yang mau menanggapi dari presentasi mengenai
transformasi linear ini dipersilahkan, atau ada yang mengoreksi, atau ada juga yang bisa mungkin bertanya, gitu ya. Kok bisa seperti itu? Silakan. Silakan, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, atau mungkin tadi ada yang salah pengucapan, dipersilahkan. Ya, silakan teman-teman yang lain ada yang menanggapi. Mungkin ini screen-nya matikan dulu. Nah, yang lainnya bisa on cam, silakan. Nah, itu. Ya, ada tanggapan dari teman-teman yang lainnya, silakan. Oke, saya ada beberapa hal yang sedikit kecil aja yang perlu dikoreksi gitu ya dari presentasi ini. Oke, nah dari penyebutan pertama ya, jadi R2, R3 itu tadi disebut sebagai ruang 2, ruang 3, Rn, Rm, ruang N, ruang M. Gitu. Nah, ini saya khawatir kalau misalkan nanti Anda mengajarkan demikian pada peserta didik, itu mereka memandangnya R itu adalah singkatan dari ruang. Ya, jadi sini R2 itu tadi dinyatakan sebagai ruang 2. Lalu kalau R itu singkatan dari ruang, kemudian ada ini pangkat 2 lalu disebut sebagai ruang 2, lalu pertanyaannya menjadi ruang 2 itu yang seperti apa? Nah, ingat bahwa R2, R3, Rn, Rm ya, itu R-nya itu sebenarnya apa? Bilangan real. Ya, jadi R itu adalah himpunan bilangan real ya, sehingga R di situ memberikan menotasikan himpunan bilangan real, sehingga kalau misalkan himpunan bilangan real ya udah, jadi kalau misalkan R pangkat sekian itu adalah sebuah perkalian himpunan. Ya, ini prinsip itu yang harus kita pegang ya. Jadi orang matematik harus ini memegang prinsipnya apa. Jadi sehingga akan memudahkan kita pada langkah selanjutnya. Jadi apakah kesamaan himpunan, prinsipnya misalkan apa yang tempo hari, kesamaan dari dua ruang vektor misalkan, maka kesamaan himpunan, ya, itu merupakan kesamaan himpunan. Kalau kesamaan himpunan, sehingga nanti kalau kita sudah tahu itu adalah kesamaan himpunan, maka prinsipnya ya pembuktiannya membuktikan dua himpunan yang sama. Nah, sekarang kalau R2 ya, kita lihat R2 itu kan R itu ya, jadi R itu adalah himpunan bilangan real, sehingga ini kan sama dengan ini R kali R. Nah, ya, jadi R kali R ya. Sehingga ini adalah himpunan dari semua pasangan X, Y sedemikian hingga X elemen R kemudian Y elemen R. Dan R3 juga demikian, ya, R3
itu ya R. Jadi dan ini adalah himpunan semua X, Y, Z, ya triple, nah, di sini. Triple di mana X, Y, Z-nya itu dalam R. Demikian juga nanti kalau misalkan dapat Rn ya, berarti kalau Rn berarti nanti himpunan semua n tuple ya. Jadi di mana komponen-komponennya itu anggota di dalam ya, himpunan bilangan real. Nah, begitu ya, sehingga akibat lanjutannya itu misalkan R2 disebut sebagai ruang 2 gitu. Apa ruang 2? Ruang yang berdimensi 2. Benarkah ruang berdimensi 2? Ya secara keseluruhan ya secara ruang vektornya oke, dia beruang dimensi 2, tapi di dalam transformasinya belum tentu ya. Jadi belum tentu kayak daerah hasilnya itu selalu berdimensi 2. Jadi misalkan R3 itu oke, ruang berdimensi 3. Tapi benarkah itu dalam konteks transformasi linear selalu akan ruang berdimensi 3? Ya. Jangan-jangan kemudian nanti pada saat menjadi daerah hasil, maka daerah hasilnya itu nggak keseluruhan ruang itu dipakai. Ya, mungkin suatu bidang yang ada dalam ruang itu, sehingga daerah hasilnya nanti akan berdimensi 2 sebetulnya. Jadi ya tetap aja R2, R3, ya, di mana R itu adalah himpunan bilangan real, sehingga kalau misalkan R3 itu adalah himpunan semua triple. Ya. Jadi kalau R3 himpunan semua triple bilangan real. Kemudian kalau Rn itu himpunan n tuple ya pada bilangan real, himpunan n tuple bilangan real. Oke, tadi ini sempat mungkin ya apa A11 ya, ini bukan A11, A12 bukan juga A12 disebutkan tadi. Nah, ini hanya untuk menotasikan A11 ya entry dari matriks pada baris pertama kolom pertama, entry pada matriks dengan baris pertama pada kolom yang kedua. Ini A12, A13, A14 begitu. Oke, kemudian, nah ini saya tadi menunggu sebenarnya ini waktu Ilul mempresentasikan ini, jadi ada transformasi linear dari ruang vektor V kepada ruang vektor W. Nah, kemudian tadi kernel ya, jadi kernel T itu adalah himpunan semua anggota V yang dibawa ke dalam vektor 0 pada W. Gitu ya. Jadi himpunan semua di kernel adalah himpunan semua ya, sehingga kalau misalkan kita nyatakan ya kernel T itu adalah himpunan semua ya X elemen V ya, dan memberikan X itu akan dipetakan kepada 0. Seperti ini. Oke, jadi kemudian kalau RT ya itu jangkauan ya atau ring, maka kemudian dinotasikan dengan RT, rangkaian ring dari transformasi T ya, maka itulah himpunan semua katakanlah Y ya, elemen di dalam V ya, sedemikian hingga Y itu merupakan suatu peta ya, jadi merupakan hasil pemetaan dari elemen yang ada di dalam ini. Jadi Y itu adalah merupakan katakanlah Tx ya untuk suatu X elemen di dalam V. Nah, gitu. Ya ini sehingga jangkauan itu kalau di dalam istilah pada fungsi ya kita sebut sebagai apa? Daerah hasil ya, daerah hasil. Ya, jadi ada domain, ada kodomain itu daerah lawam ya. Kemudian ada suatu kelompok elemen yang akan menjadi pemeta ya. Jadi peta dari elemen-elemen di daerah asal itu
itu nanti akan membentuk suatu subhimpunan yang merupakan ya jangkauan atau ring tadi, ring dari. Nah, ini tadi saya masih menunggu bagaimana cara membuktikan bahwa kernel itu adalah merupakan subruang. Ya. Nah, kita bisa menunjukkan itu dengan menggunakan dua aksioma subruang itu ya. Jadi tertutup beberapa operasi penjumlahan ya, vektor, dan tertutup operasi perkalian dengan skalar gitu aja. Ini ya, jadi kernel T itu subruang P ya, sehingga kita akan bisa melihat di sini ya, ruang RT itu jangkauan T itu dalam merupakan subruang pada W ya, sehingga bisa dinyatakan ya. Jadi kalau misalkan ini P, kemudian ini adalah W ya. Kemudian ini ada kelompok ya yang nanti akan menjadi kernel kalau misalkan dinyatakan di dalam 0 seperti ini. Nah, ini ada sekelompok elemen yang dibawa ke dalam 0 ya, vektor 0 di dalam W, maka ini akan menjadi kernel ya. Ini adalah kernel T. Oke, ini T ya, sehingga kernel T. Nah, kemudian semua elemen yang di sini yang menjadi peta dari elemen-elemen di dalam V, maka ini akan menjadi satu ruang di sini di dalam V yang kita sebut tadi adalah RT, di mana jangkauan dari transformasi T itu merupakan sebuah ruang vektor untuk daerah lawan, ya. Jadi untuk kodomin B. Oke, nah, sehingga dengan demikian, ini misalkan ini bisa lebih dalam lagi untuk diskusinya ya. Jadi selain tadi bisa ditunjukkan kernel T itu adalah merupakan subruang ya V, kemudian jangkauan itu merupakan subruang pada W. Nah, sekarang menjadi pertanyaan ini ya, kalau subruang itu kan berarti dia merupakan suatu ruang vektor dalam ruang vektor gitu ya. Nah, kalau dia adalah ruang vektor, maka dia pasti akan punya basis dan kemudian dimensi. Lalu pertanyaannya, apakah kernel T itu memiliki dimensi yang sama dengan V? Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, selanjutnya sama juga dengan analog juga dengan yang sebelah kanan, apakah jangkauan dari transformasi linear itu merupakan karena dia merupakan subruang dari ruang vektor W, apakah dimensi dari jangkauan itu juga akan sama dengan W. Nah, ini akan menjadi suatu pertanyaan yang menarik nantinya yang mungkin akan bisa diolah seperti itu. Ya, jadi apakah kernel itu akan mempunyai dimensi yang sama dengan ruang vektor induknya, dengan demikian juga untuk jangkauan apakah juga merupakan, ya nanti coba dianalisis ya. Oke, kemudian tadi ada juga transformasi linear. Oke, tadi ya memang untuk aturan dari transformasi linear itu tidak selalu dinyatakan dalam perkalian dengan matriks ya. Tadi juga sudah disebutkan juga, misalkan kalau TV itu kan sama dengan, nah ini aturan juga ya, 2V seperti itu. Nah, kemudian ada juga nanti transformasi linear yang diwakili oleh ini polinom begitu ya. Jadi polinom atau mungkin juga ya, tidak selalu dengan menggunakan perkalian matriks ya. Tetapi ya bagaimanapun juga aturan dari transformasi linear itu pasti akan ada matriks yang bisa digunakan mewakili. Kan kita sudah punya ini. Nah, ini. Jadi matriks transformasi linearnya itu adalah ini ya. Jadi M itu sama dengan ini. Kolom yang pertama itu adalah merupakan hasil pemetaan dari E1, ya. Kolom yang kedua hasil pemetaan dari E2, kolom yang ketiga adalah hasil pemetaan dari EN, ya. Di mana E1, E2, EN itu merupakan suatu basis standar, ya, basis standar. Kalau misalkan kita mau lihat basis standar itu
kalau di dalam ruang Euclid, oke, misalkan katakanlah pada R4 begitu ya, pada R4 ya, maka akan ada basis standarnya itu isinya ya 4 gitu ya. Ini. Jadi karena nanti R4 itu akan memiliki dimensi 4. Maka di sini adalah E1, kemudian E2, lalu E3, lalu E4 gitu ya. Nah, di mana kalau di dalam ruang Euclid ya, ini kita atau ruang hasil kali dalam Euclid, maka E1 itu isinya adalah 1 0 0 0, kemudian E2 ini adalah 0 1 0 0, kemudian untuk E3 itu isinya adalah 0 0 1 0, kemudian untuk E4 itu isinya vektornya adalah 0 0 0 gitu. Nah, tetapi tidak selalu demikian, yaitu kalau misalkan di dalam ruang Euclid memang seperti itu karena mereka akan ini ya ortogonal ya, ortogonal dan juga normnya masing-masing satu. Nah, tapi kalau misalkan kita punya basis yang lainnya yang merupakan basis ortonormal, oke juga. Ini kita masukkan ke sini sebagai E1, E2 maupun sampai EN kalau misalkan pada RN. Itu ya. Jadi sekali lagi untuk transformasi linear bagaimanapun juga aturan dari transformasi tadi ya, jadi aturan transformasi tadi maka akan selalu bisa kita nyatakan ya, kita akan temukan ini matriks transformasinya ya, dengan membuat di kolom yang pertama itu adalah transformasi hasil pemetaan dari E1 ya, kemudian hasil pemetaan dari E2 sampai dengan EN. Nah, di mana E1, E2, EN itu merupakan vektor-vektor yang membentuk basis standar. Nah, tadi saya juga ingin mengkoreksi juga untuk gambar skema yang dibuat ini ya. Jadi kalau misalkan V, ya, V katakanlah ini dimensinya N, ya. Kalau V dimensinya N, maka basisnya misalnya katakanlah ini isinya adalah V1 sampai dengan Vn. Ya. Ini V1 Vn itu sampai dengan Vn adalah vektor-vektor yang untuk basisnya. Pasti kalau dimensinya N, maka banyaknya vektor yang untuk basis pasti adalah N. Sementara untuk B, ya, untuk B aksen ini, B aksen, basisnya adalah B aksen. Katakanlah kalau B itu dimensinya M, maka banyaknya vektor yang untuk basis B aksen itu adalah M. Ya, jadi tidak N tadi dituliskan M. Ya, di dalam M gitu. Nah, kemudian alur ini juga. Ya, jadi hasil pemetaan, ya, jadi hasil pemetaan nah ini seperti ini dari misalkan X itu anggota pada ruang vektor V, ya, maka hasil pemetaannya bisa dihitung langsung ke sini ya, Tx, ya, jadi bisa dihitung langsung menjadi Tx di sini, ya, dengan aturan yang ada ini. Ya, tetapi kalau misalkan aturannya katakanlah tidak diketahui atau bagaimana, maka yang bisa dirumuskan ini ya, karena V itu punya basis B, kemudian W itu punya basis B aksen ya. Maka yang pertama adalah dicari dulu ini ya, koordinat relatif X terhadap basis B yang pertama X. Akhirnya hanya X ini ya, dicari dulu ya. Jadi vektor koordinat dari X relatif terhadap basis B. Ya tadi yang sudah saksikan dengan baik cara mencarinya, ya itu tadi ya. Jadi X tadi dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor V1 sampai dengan Vn. Ya. Jadi X ya K1 V1 tambah K2 V2 sampai dengan Kn Vn. Nah, lalu K1 K2 sampai Kn-nya itu berapa? Itu yang menjadi koordinat relatif dari X terhadap basis B. Ya, ini. Nah, kemudian di sini juga akan dinyatakan tadi ya, jadi bagaimana untuk bisa mendapatkan matriks yang nanti akan mewakili per
pindahan dari basis B ke B aksen. Tadi juga sudah disajikan dengan baik juga, ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan matriks, ya, yang mewakili pergeseran dari basis B kepada basis B aksen. Sehingga kita akan bisa nanti mendapatkan, ya, kalau misalkan di sini sudah didapatkan koordinat relatif dari X terhadap basis B, maka kemudian kita akan bisa mendapatkan koordinat relatif dari hasil pemetaan X tadi terhadap basis B aksen. Baru kemudian kalau kita mendapatkan ini tadi, alurnya sudah benar, hanya dikoreksi ini aja. Jadi ini kembali lagi ke sini, ya, untuk mendapatkan TX. Gitu. Oke, panahnya terbalik, Pak. Ya, panahnya terbalik. Untuk mendapatkan TX-nya itu tadi yang apa? Nah, jadi arahnya tadinya kalau misalkan sudah diketahui T, ya, maka langsung aja dari X ini bisa dihitung TX-nya. Tapi kalau misalkan kita ketahui hanya basisnya, di antara ini kita bisa ungkap dia ke koordinat relatif, ya, X terhadap basis B, kemudian koordinat relatif dari hasil pemetaan terhadap B aksen, kemudian lah kalau sudah tahu ini, langsung aja ke sini dengan tadi, ya, koefisien kombinasi linearnya tadi lalu dikalikan dengan basis B aksennya. Ya, jadi ini koefisien kombinasi linear, ya, yang nanti muncul di sini lalu dikalikan dengan B aksennya lalu akan mendapatkan TX-nya. Ya, sehingga ada baiknya juga kalau misalkan kita juga mendemonstrasikan bahwa jalur yang ini langsung ini nanti akan sama dengan kalau misalkan kita melalui 3 rute ini, ya, dari X ke XB, kemudian ke TXB aksen, kemudian kembali ke sini. Ya, nanti bisa disajikan, didemonstrasikan bahwa itu nanti akan menghasilkan TX yang sama, tujuannya ke sini. Ya, ini. Baik, itu komentar saya untuk ini. Jadi ya memang mudah, ya, dari kalau misalnya terutama di dalam menyebutkan ini, ya, ruang 2, ruang 3 gitu. Tapi ya itu tadi, khawatirnya nanti kalau misalkan mahasiswanya itu akan menganggap bahwa itu adalah singkatan dari ruang. Padahal secara prinsip di dalam matematik, ya, R2 itu R-nya itu adalah himpunan bilangan real, sehingga R2, nah ini seperti itu. R2 isinya pasangan bilangan real, ya. Kemudian R3 itulah himpunan dari triple bilangan real, R4 himpunan dari 4 tuple bilangan real, kemudian Rn, ya, himpunan dari n tuple bilangan real, yang semuanya itu apakah R2, R3, Rn itu adalah merupakan suatu membentuk suatu ruang vektor, ya, dengan field-nya adalah real. Ya, field-nya adalah bilangan real. Begitu. Oke, ya, ini tadi sudah sangat luas dan juga banyak sekali materi yang sudah disajikan oleh kelompok ini. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Silakan. Oke, pekan depan itu adalah sesi saya yang terakhir, ya. Sesi saya terakhir, tinggal satu materi yang belum tampil, tetapi di pekan depan itu sudah saya buatkan Dropbox, ya, sudah dibuat Dropbox yang dimana Anda nanti akan sudah bisa upload laporan ini, hasil diskusi ini masing-masing, yang walaupun ini setiap hari itu tampilnya 2 orang, tapi materinya tentu berbeda, ya. Jadi seperti misalkan Ilul itu tadi, ya, tentang transformasi linear, tentang apa tadi, ada kernel, ada ring, ya, atau jangkauan dari transformasi linear, sementara dia itu tadi membahas mengenai matriksnya, ya. Jadi matriks, ya, dari R2 ke R3, dari R2 ke R2, itu artinya suatu sebuah transformasi dalam ruang yang sama, jadi Rn ke Rn, jadi dalam ruang yang sama. Tapi kalau R2 ke R3, itu kan nanti format dari vektornya itu sudah berbeda. R2 itu pasangan, ya, pasangan bilangan real. Kalau R3 triple bilangan real hasilnya. Begitu, ya. Jadi ini sudah beda. Jadi walaupun
pokok bahasannya sama tapi materinya berbeda, sehingga nanti laporannya juga berbeda, mengupload laporan yang berbeda. Oke. Jadi pekan depan sudah bisa mulai untuk upload ini hasil laporan hasil sampai nanti gilirannya Bu Dian, ya. Jadi Bu Dian Sabtu berikutnya ini, jadi nanti Dropbox itu akan saya buka selama 1 pekan sampai nanti Bu Dian memulai kelasnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk presenter hari ini dan juga partisipasi dari teman-teman sekalian. Dan ini sudah pas nih 12.20 kita menyelesaikan perkuliahan kita, dan tetap jaga kesehatan, tetap ikuti dengan tertib protokol kesehatan. Semoga pandemi segera bisa berakhir dan perkuliahan bisa dilangsungkan dengan tatap muka langsung. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih.